Ini dia nih pantun rohani untuk hari ini dengan Feby dan Benia di Surabaya. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 24 November 2020 merupakan hari-hari akhir di tahun liturgi kita karena minggu depan sudah memasuki minggu Advent. Di hari-hari terakhir tahun liturgi ini, Tuhan Yesus berpesan kepada kita agar kita tidak mudah terpesona oleh hal-hal yang lahiriah. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Memang tak mudah untuk mengaku salah, terlebih kalau tidak mau berbenah. Saat orang mengagumi bait Allah, Yesus berkata, semua akan musnah. Hal-hal yang tampak mata tidak ada yang abadi. Tuhan Yesus juga berpesan agar kita waspada akan ada penyesatan-penyesat. Hoax rupanya bukan hanya marak di hari-hari akhir ini, tetapi di zaman Yesus pun sudah ada banyak hal-hal yang menyesatkan. Maka Yesus berpesan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Sukseskan gerakan untuk makan ikan sebagai penopang Indonesia maju. Waspadalah, jangan sampai disesatkan, sebab banyak yang datangkan pakai namaku. Yesus menegaskan, kita harus waspada supaya kita tidak disesatkan. Karena akan ada banyak orang yang membawa nama Tuhan, membawa agama seolah-olah untuk kebaikan, padahal mereka hanya sedang mewartakan dirinya sendiri. Zaman akhir memang akan tiba, tapi kapan saatnya tidak satu orang pun yang tahu. Memang akan diawali oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera tiba. Hari-hari ini sudah makin hujan, terkadang mulai pagi mendungnya pekat. Jangan kaget bila ada pemberontak, tapi bukan berarti waktunya telah dekat. Jadi, Yesus tetap berpesan pada kita harus tetap waspada, tidak mudah percaya dengan berita-berita yang menyesatkan, dan kita juga tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tampak lahiriah. Bait Allah yang indah hanya bangunan saja. Yang penting bagaimana kita memperindah bait Allah di dalam diri kita sendiri. Sebab seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Mari kita menghiasi bait Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing dengan meletakkan batu-batu yang indah berupa doa dari hati yang bersih, memberi dengan tanpa pamrih, dan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita tidak perlu mengejar kupu-kupu, sebab kita hanya akan capek dan kupu-kupu tidak akan tertangkap. Yang perlu kita lakukan, mari kita rajin menanam bunga, dan dengan demikian kupu-kupu akan datang menghampiri kita. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Terima kasih, berkah dalam.